Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Suci Amelia, Stambuk C201-18122. Saya di sini sebagai ketua kelompok dan akan menjelaskan tentang judul, abstrak, dan pendahuluan. Nama saya Murni Hidayah, Stambuk C201-18094. Saya di sini sebagai anggota kelompok dan menjelaskan tentang tinjauan pustaka dan metode penelitian. Perkenalkan, nama saya Edi, Stambuk C201-18279. Saya sebagai anggota kelompok di sini akan menjelaskan materi tentang hasil dan pembahasan. Nama saya Dian Nur Hadisa, Stambuk C201-18407. Di sini saya sebagai anggota dan menjelaskan tentang kesimpulan dan lampiran. Di sini kami akan mempresentasikan laporan yang berjudul Analisis Sistem Antrian dalam Mengoptimalkan Pelayanan Studi Kasus Pembayaran Golden Market di Jember. Artikel ini dipublish di jurnal pada bulan September tahun 2013 yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja sistem antrian dan mengoptimalkan waktu menganggur pelayanan kasir pada sistem pembayaran Golden Market di Jember. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem antrian jalur berganda, di mana sistem ini memiliki 2 atau lebih jalur stasiun pelayanan yang tersedia untuk menangani pelanggan yang datang. Proses perhitungan data menggunakan manual dan perangkat lunak, kuantitatif for Windows dengan modul waiting lanes. Kemudian dilakukan analisis perbandingan serta data yang diperoleh dari hasil observasi langsung yang dilakukan. Hasil dari penelitian ini diperoleh kasir dapat melayani konsumen sebanyak 80 orang setiap jamnya. Rata-rata tingkat kegunaan pelayanan 27%, rata-rata probabilitas 0 orang dalam sistem 25,9%, rata-rata jumlah konsumen dalam sistem 13.549 orang, rata-rata waktu yang dihabiskan seorang konsumen dalam sistem 0,7527 menit, rata-rata jumlah konsumen yang menunggu dalam antrian 0,0049, rata-rata waktu yang dihabiskan seorang konsumen dalam antrian 0,0027 menit. Implikasi dapat memberikan informasi pada manajer untuk mengurangi waktu menganggur pada kasir, agar dapat memberikan kinerja yang optimal dalam pelayanan. Originalitas atau nilai dalam penelitian ini menggunakan model antrian jalur berganda, artinya terdapat lebih dari satu kasir dan hanya ada satu tahapan pelayanan yang harus dilalui untuk mengoptimalkan proses pelayanan. Pendahuluan. Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan tempat belanja yang nyaman dan aman, kelengkapan barang, serta harga yang bersaing menimbulkan perkembangan supermarket yang pesat di Indonesia. Supermarket merupakan salah satu dari banyaknya pusat perbelanjaan yang menawarkan tempat berbelanja yang baik. Menurut Sigit Triono, supermarket merupakan toko yang menyediakan barang-barang kebutuhan harian, terutama makanan dan minuman. Salah satu cara konsumen menilai kualitas operasional sebuah supermarket adalah atas dasar lamanya waktu menunggu dan kecepatan kasir dalam memberikan pelayanan, sehingga antrian yang terlalu lama dapat merugikan pihak yang membutuhkan pelayanan dan dapat pula mempengaruhi citra perusahaan. Menurut Nova Rijati, antrian yang sangat panjang dan terlalu lama untuk memperoleh giliran pelayanan sangatlah menjengkelkan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepuasan konsumen dengan merancang sistem antrian dan jumlah kasir agar lebih optimal. Karena jika jumlah kasir sedikit akan mengakibatkan konsumen harus menunggu terlalu lama untuk mendapatkan pelayanan. Dan sebaliknya, jika terlalu banyak kasir akan menyebabkan rendahnya tingkat kegunaan kasir yang berarti adanya waktu menganggur pada kasir sehingga meningkatkan biaya operasional perusahaan. Dari latar belakang tersebut, masalah yang akan diteliti adalah menentukan jumlah kasir yang tepat pada sistem pembayaran agar antrian dapat dikurangi pada saat ramai dan mengurangi kemungkinan adanya kasir yang menganggur, sehingga pihak supermarket dapat memberikan kinerja yang optimal dalam pelayanan. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya pada artikel kami yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, teori antrian.
Menurut Heiser dan Render tahun 2005, antrian merupakan hal penting dalam manajemen operasi. Sistem antrian bisa ditemukan pada sektor industri maupun sektor jasa. Antrian bisa barisan orang atau barang yang menunggu untuk dilayani dan meninggalkan barisan setelah dilayani. Adapun pendapat lain dari Bronson 1991, proses antrian adalah suatu proses yang berhubungan dengan kedatangan seseorang pelanggan dalam suatu fasilitas pelayanan, kemudian menunggu dalam antrian jika semua pelayan sibuk, dan akhirnya meninggalkan pelayanan tersebut setelah selesai dilayani. Sistem antrian adalah himpun pelanggan, pelayan, dan aturan yang mengatur kedatangan dan proses pelayanan. Kemudian yang kedua, tujuan teori antrian adalah untuk mengurangi sektor biaya yang ditimbulkan karena adanya antrian. Bila terjadi antrian, maka akan ada dua biaya yang dipengaruhi, yaitu biaya penyedia jasa yang memiliki antrian lebih dari optimal, maka membutuhkan investasi, kos atau biaya yang besar. Akan tetapi, jika penyedia jasa untuk pelayanan kurang dari optimal, maka akan terjadi tertundanya pelayanan. Ini menurut Tri Prasetyo tahun 2017. Ketiga, karakteristik sistem antrian. Menurut Elida tahun 2009.27, sebuah sistem antrian adalah suatu himpunan pelanggan, pelayan, dan suatu aturan yang mengatur kedatangan pada pelanggan dan pemrosesan masalahnya. Terdapat 3 komponen karakteristik dalam sebuah sistem antrian. Menurut Heiser dan Render tahun 2006.269, yaitu yang pertama, sumber input yang mendatangkan pelanggan bagi sebuah sistem pelayanan memiliki karakteristik utama sebagai berikut. 3 karakteristik utama yaitu ukuran populasi, perilaku kedatangan, dan pola kedatangan. Untuk ukuran populasi merupakan sumber konsumen yang dilihat sebagai populasi tidak terbatas atau terbatas. Populasi tidak terbatas adalah jika jumlah kedatangan atau pelanggan pada sebuah sistem tertentu hanyalah sebagian kecil dari semua kedatangan yang potensial. Sedangkan populasi terbatas adalah sebuah antrian ketika hanya ada pengguna pelayanan yang potensial dengan jumlah terbatas. Karakteristik utama yang kedua yaitu perilaku kedatangan. Perilaku setiap konsumen berbeda-beda dalam memperoleh pelayanan. Ada 3 karakteristik perilaku kedatangan, yaitu pelanggan yang sabar, pelanggan yang menolak bergabung dalam antrian, dan pelanggan yang membelut. Yang ketiga yaitu pola kedatangan, menggambarkan bagaimana distribusi pelanggan memasuki sistem. Distribusi kedatangan terdiri dari constant arrival distribution dan arrival pattern random. Constant arrival distribution adalah pelanggan yang datang setiap periode tertentu, sedangkan arrival pattern random adalah pelanggan yang datang secara acak. Kemudian, karakteristik dalam sebuah sistem antrian yang kedua yaitu disiplin antrian. Disiplin antrian merupakan aturan antrian yang mengacu pada peraturan pelanggan yang ada dalam barisan untuk menerima pelayanan yang terdiri dari first come first served, itu untuk yang pertama, atau first in first out yang dikenal dengan FIFO, yaitu pelanggan yang datang lebih dulu akan dilayani lebih dulu. Misalnya sistem antrian pada bank, SPBU, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu last come first served atau LCFS atau last in first out, yaitu sistem antrian pelanggan yang datang terakhir akan dilayani lebih dahulu. Misalnya sistem antrian dalam elevator lift untuk lantai yang sama. Ketiga, service in random order atau SIRO, yaitu panggilan didasarkan pada peluang secara acak, tidak peduli siapa dulu yang tiba untuk dilayani.
Yang keempat, Shortest Operation Times atau SOT merupakan sistem pelayanan yang membutuhkan waktu pelayanan tersingkat mendapat pelayanan pertama. Kemudian yaitu fasilitas pelayanan. Dua hal penting dalam karakteristik pelayanan sebagai berikut. Desain sistem pelayanan. Pelayanan pada umumnya digolongkan menurut jumlah saluran yang ada dan jumlah tahapan. Untuk jumlah saluran yang ada adalah sistem antrian jalur tunggal dan sistem antrian jalur berganda. Sedangkan jumlah tahapan adalah sistem satu tahap dan sistem tahapan berganda. Yang kedua, distribusi waktu pelayanan. Pola pelayanan serupa dengan pola kedatangan di mana pola ini bisa konstan ataupun acak. Jika waktu pelayanan konstan, maka waktu yang diperlukan untuk melayani setiap pelanggan itu sama. Baik, saya juga akan membahas yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Menurut sistem tahun 2013, ada 4 model struktur antrian dasar yang umum terjadi dalam seluruh sistem antrian. Yang pertama, single channel, single phase. Single channel berarti bahwa hanya ada satu jalur untuk memasuki sistem pelayanan atau ada satu pelayanan. Single phase menunjukkan bahwa hanya ada satu stasiun pelayanan sehingga yang telah menerima pelayanan dapat langsung keluar dari sistem antrian. Contohnya adalah pada pembelian tiket bus yang dilayani oleh satu loket, seorang pelayan toko, dan lain-lain. Kita dapat lihat gambar pada 2.1 yang berikutnya. Jika pelanggan datang dan memasuki sistem pelayanan, maka pelanggan ini akan menerima fasilitas pelayanan yang hanya ada satu pada sistem tersebut. Setelah pelayanan selesai, maka pelanggan akan keluar dari sistem antrian tersebut. Metode kedua yaitu single channel multiphase. Struktur ini memiliki satu jalur pelayanan sehingga disebut single channel. Istilah multiphase menunjukkan ada dua atau lebih pelayanan yang dilaksanakan secara berurutan. Setelah menerima pelayanan, maka individu tidak bisa meninggalkan area pelayanan karena masih ada pelayanan yang lain yang harus dilaksanakan agar sempurna. Setelah pelayanan yang diberikan sempurna, baru dapat meninggalkan area pelayanan. Contoh pencucian mobil. Kita bisa dapat melihat di gambar 2.2 sebagai berikut, di mana pelanggan yang datang memasuki sebuah sistem harus mengantri ke tempat yang telah disediakan. Jadi dalam antri ini dilakukan harus melalui proses pelayanan sampai selesai. Maka pelanggan harus ke fasilitas pelayanan tahap pertama terlebih dahulu, kemudian fasilitas pelayanan tahap kedua, setelah itu fasilitas pelayanan tahap ketiga. Setelah proses pelayanan itu selesai, maka pelanggan dapat meninggalkan area fasilitas pelayanan tersebut. 3. Multi-channel single phase. Sistem multi-channel single phase terjadi ketika dua atau lebih fasilitas pelayanan dialiri oleh antrian tunggal. Sistem ini memiliki lebih dari satu jalur pelayanan atau fasilitas pelayanan, sedangkan sistem pelayanan hanya ada satu fase. Contoh pelayanan di suatu bank yang dilayani oleh beberapa teller. Lihat gambar 2.3 berikut, yaitu ketika pelanggan datang dan memasuki sistem pelayanan, maka pelanggan akan menerima pelayanan yang tersedia atau yang masih kosong di antara fasilitas pelayanan yang ada. Ketika pelanggan ini telah menerima pelayanan, maka pelanggan dapat langsung keluar dari sistem antrian tersebut. Metode yang keempat yaitu multi-channel multiphase. Setiap sistem ini mempunyai beberapa fasilitas pelayanan pada setiap tahap, sehingga lebih dari satu individu dapat dilayani pada suatu waktu. Pada umumnya, jaringan ini terlalu kompleks untuk dianalisis dengan teori antrian. Contohnya, pelayanan kepada pasien di rumah sakit. Beberapa perawat
akan mendatangi pasien secara teratur dan memberikan pelayanan dengan kontinu, mulai dari pendaftaran, diagnosa, penyembuhan, sampai pada pembayaran. Dapat kita lihat pada gambar 2.4 sebagai berikut. Ketika pelanggan datang dan memasuki sistem pelayanan, maka pelanggan akan diarahkan ke fasilitas pelayanan pada tahap pertama. Setelah selesai proses pelayanan pada fasilitas pelayanan tahap pertama, kemudian diarahkan ke fasilitas pelayanan tahap kedua atau sampai akhir. Maka pelanggan setelah menerima proses pelayanan sampai selesai, maka pelanggan akan meninggalkan area sistem antrian itu. Kemudian yang kelima, model antrian jalur berganda. Yang pertama, probabilitas terdapat 0 orang dalam sistem atau tidak adanya pelanggan dalam sistem. Dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu PO sama dengan 1 dibagi sigma M kurang 1, N sama dengan 0, 1 per N faktor dikali dalam kurung lambda per mu di pangkat N, tambah 1 per M faktor dikali dalam kurung lambda per mu dikali M. M mu pangkat M mu dikurang lambda. Dengan keterangan yaitu M adalah jumlah jalur yang terbuka, lambda adalah jumlah kedatangan rata-rata persatuan waktu, mu adalah jumlah rata-rata yang dilayani persatuan waktu pada setiap jalur, N adalah jumlah pelanggan. Kedua, jumlah permintaan rata-rata dalam sistem yang dirumuskan sebagai berikut. LS sama dengan lambda dikali mu dikali lambda bagi mu di pangkat M per M kurang 1 tambah M mu dikurang lambda pangkat 2. Kemudian ditambah lambda per mu dengan keterangan yaitu M adalah jumlah jalur yang terbuka, lambda sama dengan jumlah kedatangan rata-rata persatuan waktu, mu adalah jumlah rata-rata yang dilayani persatuan waktu pada setiap jalur, PO atau probabilitas terdapat 0 orang dalam sistem. Kemudian ketiga, waktu rata-rata yang dihabiskan oleh seorang pelanggan dalam antrian atau sedang dilayani dalam sistem yang dirumuskan WS sama dengan LS, di mana LS adalah jumlah pelanggan rata-rata dalam antrian. Jumlah pelanggan rata-rata dalam sistem dibagi lambda. Kemudian yang keempat, jumlah orang atau unit rata-rata yang menunggu dalam antrian yang dirumuskan sebagai berikut, yaitu LQ sama dengan LS, atau di mana jumlah pelanggan rata-rata dalam sistem kurang lambda per mu. Yang kelima, waktu rata-rata yang dihabiskan oleh seorang pelanggan atau unit untuk menunggu dalam antrian yang dirumuskan sebagai berikut, yaitu WQ sama dengan LQ per lambda. Jadi berdasarkan studi kasus pembayaran Golden Market di Jember, maka penelitian ini menentukan menggunakan metode multiple channel query system analysis atau sistem antrian jalur berganda. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh sumber data yang berasal dari data primer yang telah diperoleh dalam penelitian yang akan dilakukan secara manual dan menggunakan software quantitative for Windows dengan model waiting lines. Pengumpulan data dilakukan dengan menganalisis hasil observasi secara langsung di lokasi Golden Market di Jember untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai antrian. Dalam proses observasi dilakukan selama 15 hari secara acak pada bulan Februari tahun 2013 dan berdasarkan hasil diskusi awal ditentukan dengan ketentuan 3 kondisi, yaitu kondisi sepi pada jam 14.00 sampai 16.00, kondisi normal pada jam 10.00 sampai 12.00, dan kondisi ramai
jam 18.00 sampai 21.00. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama itu hasil. Pada supermarket di Golden Market Jember terdapat 7 kasir yang bertugas melayani para konsumen yang akan melakukan transaksi penjualan, tetapi rata-rata hanya ada 4 kasir yang digunakan untuk melayani para konsumen. Untuk mencegah tingkat produktivitas kasir, maka supermarket di Golden Market Jember menerapkan penambahan jumlah kasir sehingga maksimum sejumlah 7 kasir. Setiap ada banyak konsumen yang terlihat mengantri, hal ini ditentukan sendiri oleh kasir yang lebih mengetahui kondisi lapangan pada sistem antrian. Sistem antrian yang digunakan adalah jenis sistem antrian model multi-channel quality system. Karena sistem antrian ini mampu melihat kinerja antrian yang ada dan memberikan maksud jumlah kasir yang optimal pada jam-jam tertentu sehingga dapat mengurangi antrian yang ada serta perusahaan dapat menghindari adanya kasir yang menganggur. Nah, ini ada tabel kedatangan konsumen selama 15 hari, yaitu total jumlahnya yaitu 8.435 orang selama 15 hari. Nah, data kedatangan konsumen dalam hitungan jam dari jam 10 sampai jam 11.00 jumlah kedatangannya itu ada 1.186. Dari jam 11 sampai jam 12.00 jumlah kedatangannya itu 1.232 orang. Dari jam 14 sampai 15 jumlah kedatangannya itu hanya 556 orang. Dari jam 15 sampai 16.00 jumlah kedatangan per jamnya itu 632 orang. Nah, dari jam 18 sampai 19.00 jumlah kedatangan per jamnya itu 1.450. Dari jam 19.00 sampai 20.00 jumlah kedatangannya itu 1.752 orang. Nah, dari jam 20 sampai 21.00 jumlah kedatangan itu 1.627 orang. Berdasarkan informasi tadi dapat diketahui kemampuan pelayanan kasir dalam melayani kebutuhan konsumen dalam setiap kedatangan tidak memiliki standar waktu pelayanan sehingga mampu melayani konsumen dengan total rata-rata kedatangan konsumen pada 15 hari jam kerja dibagi dengan jam penelitian. Nah, ini hasil perhitungan data. Gambar hasil perhitungan data bisa dilihat di tabel. Berdasarkan tabel tersebut dapat diperoleh bahwa pada probabilitas terdapat 0 orang dalam sistem PO, tertinggi terdapat pada kondisi sepi yang berarti bahwa kemungkinan tidak ada konsumen yang membutuhkan pelayanan adalah 60,65%. Sedangkan pada kondisi ramai terdapat probabilitas terdapat 0 orang pada tingkat kedatangan tertinggi terdapat pada jam 18 sampai 21.00. Pada tingkat utilitas kasir P terdapat tingkat kegunaan pelayanan kasir masing masih rendah yaitu di bawah 1 atau 100%, yang berarti tingkat kedatangan konsumen masih rendah pada rata-rata jumlah antrian LQ saat kondisi normal 0,0072, kondisi sepi
sama dengan 0,0003 dan kondisi ramai sama dengan 0,0274. Pada rata-rata jumlah konsumen dalam sistem LS saat kondisi normal yaitu 1,0197, kondisi sepi yaitu 0,5003 orang dan kondisi ramai sama dengan 1,3774 orang. Pada waktu rata-rata yang dihabiskan oleh seorang konsumen untuk menunggu dalam antrian WQ masih rendah, di mana berarti seorang konsumen yang membutuhkan pelayanan kasir bisa langsung mendapatkan pelayanan di dalam fungsi fasilitas pembayaran tanpa harus menunggu dalam antrian. Pada waktu rata-rata yang dihabiskan oleh seorang konsumen dalam sistem WS saat kondisi normal yaitu 0,7553, kondisi sepi 0,7504 dan kondisi ramai 0,7652 menit. Pembahasan. Nah, di sini berdasarkan penelitian, permasalahan yang dihadapi oleh Golden Market Jember adalah penentuan jumlah kasir dan kondisi normal, sepi dan ramai, yang dimana setiap jam memiliki perbedaan panjang antrian. Metode perhitungan menggunakan model sistem antrian jalur berganda sehingga dapat menentukan jumlah fasilitas pelayanan yang optimal agar konsumen tidak perlu menunggu dalam antrian dan perusahaan tidak mengalami kerugian terhadap adanya kasir yang menganggur. Adapun tabel perbandingan tingkat pelayanan pada setiap kondisi bisa dilihat di layar. Berdasarkan tabel tersebut bahwa pada kondisi normal untuk menggunakan kasir lebih optimal penggunaan 3 kasir daripada 4 kasir. Maksimumkan angka LS rata-rata jumlah konsumen dalam sistem dengan 3 kasir sama dengan 4 kasir, yaitu sebanyak 1 orang dengan waktu yang dihabiskan dalam sistem pada 3 kasir dan 4 kasir yaitu sekitar 0,8 menit. Namun rata-rata jumlah konsumen dalam antrian untuk 3 kasir naik menjadi 0,477 orang dan waktu rata-rata dalam antrian juga mengalami kenaikan menjadi 0,0354 menit, di mana masih di bawah 1 menit. Untuk tingkat penggunaan fasilitas pada 3 kasir lebih tinggi dibandingkan 4 kasir. 4 kasir sebesar 33,75%, yang berarti waktu kasir yang menganggur lebih rendah. Ini menunjukkan jumlah 4 kasir dan 5 kasir kurang optimal dibandingkan dengan 3 kasir, sehingga pada kondisi normal menggunakan 3 kasir agar pelayanan lebih optimal. Sedangkan pada kondisi sepi lebih optimal bila penggunaan 2 kasir di supermarket Golden Market Jember dalam kinerja pelayanan konsumen yang melakukan transaksi pembayaran dari 4 kasir. Angka LS rata-rata jumlah konsumen dalam sistem pada 2 kasir yaitu 0,5333, lebih tinggi angka LS daripada penggunaan jumlah kasir lainnya dengan menghabiskan waktu WS sekitar 0,8 menit yang berbanding sedikit dari 4 kasir yaitu 0,7504. Tingkat penggunaan fasilitas menunjukkan 2 kasir lebih tinggi yaitu sebesar 25%, yang sebelumnya 12,50%, sehingga ini berarti waktu untuk menganggur lebih rendah dan jumlah rata-rata konsumen
dalam antrian pada kasir 2 naik menjadi 0,0333 dibandingkan 4 kasir yaitu 0,0030 dengan waktu yang dihabiskan dalam antrian sebesar 0,05 menit dari 0,0004 menit, sehingga penggunaan jumlah 2 kasir lebih optimal apabila dalam keadaan sepi. Dan untuk kondisi ramai dengan adanya peningkatan penggunaan fasilitas, maka penggunaan 5 kasir lebih optimal. Meskipun nilai tingkat penggunaan fasilitas lebih rendah yaitu 27% dari 33,75%, namun nilai jumlah rata-rata konsumen dalam sistem dari penggunaan 5 kasir sebesar 0,7525 dengan waktu yang dihabiskan dalam sistem yaitu 0,7527 menit dan nilai jumlah rata-rata dalam antrian yaitu 0,0049 orang dengan waktu yang dihabiskan dalam antrian yaitu 0,0027 menit. Jadi pada kondisi ramai akan memiliki konsumen yang lebih banyak, maka penambahan kasir akan lebih optimal dengan waktu pelayanan lebih cepat sehingga kepuasan konsumen pada pelayanan tetap terjaga. Setelah pembahasan yang telah dipaparkan oleh teman saya tadi, selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan atas hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut. Adapun kesimpulan tersebut adalah yang pertama, penelitian ini menggunakan model struktur antrian multi-channel single phase dan dengan metode pelayanan konsumen dengan disiplin antrian first come first serve yang kemudian diperoleh jumlah kasir dalam proses pemberi pelayanan ketika keadaan sepi adalah 2 kasir, keadaan normal 3 kasir, dan keadaan ramai 5 kasir. Selanjutnya, pada poin kedua dinyatakan bahwa dengan cara menggunakan fasilitas kasir yang rendah akan menyebabkan kurang optimalnya produktivitas kinerja atas sistem pelayanan pada supermarket di Golden Market Jember. Untuk itu, diberlakukan jumlah kasir seperti yang dikatakan pada poin sebelumnya dalam rangka mengoptimalkan pelayanan terhadap konsumen. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang lampiran yang sebagaimana telah kita lihat bersama. Pada lampiran pertama terdapat tabel hasil perhitungan rata-rata tingkat pelayanan per jam yang dilambangkan dengan new. Dapat kita lihat bahwa dari jam 10 sampai dengan jam 11 terdapat sebanyak 1.186 orang konsumen dengan rata-rata kedatangan 79 orang per jam. Kemudian dari jam 11 sampai dengan jam 12 terdapat sebanyak 1.232 konsumen dengan rata-rata kedatangan 82 orang per jam. Penjelasan tadi dapat juga diterapkan pada jam-jam berikutnya. Tabel hasil perhitungan rata-rata tingkat pelayanan di atas merupakan rata-rata yang diperoleh dari 7 jam kerja, sehingga diperoleh rata-rata tingkat pelayanan sebesar 80,43 yang kemudian dibulatkan 80. Selanjutnya pada lampiran kedua terdapat tabel hasil perhitungan rata-rata tingkat kedatangan konsumen yang dilambangkan dengan lambda. Berdasarkan tabel tersebut dapat kita lihat bersama bahwa pada kondisi normal yaitu jam 10 sampai dengan jam 11 terdapat sebanyak 1.186 konsumen. Selanjutnya pada jam 11 sampai dengan jam 12 terdapat sebanyak 1.232 dengan total konsumen yang diperoleh sebesar 2.418. Berdasarkan kondisi ini dapat diperoleh rata-rata tingkat kedatangan konsumen sebesar 80,60.
kemudian dibulatkan sebesar 81. Penjelasan tersebut berlaku juga kondisi sepi dan ramai. Kemudian pada lampiran 3 merupakan pemaparan atas hasil perhitungan data. Berdasarkan tabel tersebut menjelaskan bahwa kondisi normal dengan jam yang ditentukan diperoleh jumlah kedatangan sebesar 81 dengan tingkat pelayanan sebesar 80 serta jumlah kasir sebanyak 4 kasir. Kemudian diperoleh juga nilai probabilitas sebesar 0,3627 jika 0 konsumen dalam sistem. Selanjutnya, tingkat utilitas kasir sebesar 25,31% yang diperoleh dari pembagian atas jumlah kedatangan jumlah kasir. Di samping itu diperoleh juga jumlah rata-rata konsumen dalam sistem sebesar 1,0197 orang.